Sebelum kita bicara metode dari PBI, jadi alangkah baiknya kita bicara dulu tentang tumpuan ya, jenis tumpuan untuk plat beton bertulang. Jadi ada 3 sistem tumpuan. Jadi yang pertama, kondisinya dikatakan terletak bebas, itu kalau seperti ini. Sebelum dibebani dia kondisinya biasa ya, standar. Nah setelah dibebani itu dia seperti ini bentuknya. Terus yang kedua, kondisinya plat terjepit elastis. Sebelum dibebani dia masih sama, normal. Setelah dibebani, baloknya ini ikut muntir. Nah, jadi pelatnya melendut, baloknya ikut muntir. Karena mengikuti lendutan pelat. Nah, ini terjepit elastis. Kondisi yang ketiga, ketika dibebani, sebelum dibebani masih sama, normal. Setelah dibebani, baloknya ini tetap kokoh. Dia tidak goyang, tidak terpuntir sedikit pun. Kemudian pelatnya sendiri yang melendut. Nah, itu kondisinya dikatakan terjepit penuh. Jadi ada 3 kondisi ini yang nanti akan diasumsikan dalam metode PBI 71. Oke, untuk lebih jelasnya itu kita langsung ke praktek saja. Ini menurut perhitungan dengan metode PBI 71. Ini misalkan bentang pendeknya 480, kemudian bentang panjangnya 720. Nah, ini berarti rasionya 1,5 antara bentang panjang dengan bentang pendek. Kemudian beban pelatnya diperkirakan tebal pelat 18, beban matinya sekian, 4,92 kN per meter persegi, beban hidupnya 5 kN per meter persegi, jadi beban total terfaktornya kurang lebih 13,9 kN per meter persegi. Pelat yang ditinjau merupakan panel tengah dan ditumpu balok-balok pada keempat sisinya. Nah, diasumsikan tumpuannya jepit pada keempat sisinya. Ini asumsi ya. Contoh untuk latihan soal saja. Jadi digunakan tabel pada pelat tipe 2. Oke, nah ini tabelnya. Tabelnya cukup panjang sebenarnya, Dik. Ada beberapa macam banyak tipe. Jadi yang pertama ada tabel 13.3.1 ini untuk tipe pelat yang terletak bebas dan terjepit penuh. Kemudian tabel yang kedua, tabel 13.3.2 ini untuk tabel yang terletak bebas dan terjepit elastis atau menerus. Gitu. Nah, ini kita asumsikan untuk contoh yang pertama, kita asumsikan kondisinya terjepit penuh. Jadi kita pakai yang tipe plat kedua. Tipe plat kedua yang ini ya. Nah, ini kita tinjau dulu, rasio LY-LX-nya itu jatuh di 1,5. 1,5 berarti nanti kita masuk ke sini. Nah, ini MLX, MLY-nya. MLX, MLY, MTX, MTY. ML ini notasi untuk momen lapangan, MT untuk momen tumpuan. X dan Y itu untuk arahnya. Seperti itu. Nah, jadi itu ya. Jadi angkanya adalah ini dan ini. 36, 17, 76, 57. Nah, sekarang kita masuk ke hitungan. Diperoleh momen-momen sebagai berikut untuk 1 meter lebar biasnya. Jadi secara skema seperti ini, Dek. Jadi kalau tadi skemanya ini ya. IY-nya yang panjang, LY-nya yang panjang, LX-nya yang pendek. Nah, jadi kalau digambarkan, jadi di sini ada momen MTY, kemudian di sini ada momen positifnya Y, momen lapangan Y, kemudian di sini MTY lagi. Kemudian yang sisi ini ada MTX, MLX, dan MTX. Nah, tinggal dimasukkan angkanya, disesuaikan. Ini MLX, MLY, MTX, MTY disesuaikan dengan ini tadi. Angkanya. Plus ya plus, minus ya tulis minus. Seperti itu. Dikalikan QU, dikalikan LX kuadrat, kalikan koefisien tadi. Jadi koefisiennya 36, 17, 76, 57. Kemudian nanti akan ketemu angkanya. Nah, angka itu adalah sudah hasil hitungan momennya. Seperti itu. Nah, kalau momen sudah ketemu ya sudah habis itu bisa dihitung untuk kebutuhan tulangannya. Nah, karena momen lentur bekerja pada 2 arah, yaitu searah dengan bentang LX dan LY, maka tulangan pokok juga dipasang pada 2 arah yang saling tegak lurus bersilangan. Jadi tidak perlu lagi tulangan pembagi.
Jadi kalau kita kemarin pada hitungan plat satu arah itu kan tulangannya cenderung hitungannya seperti balok ya, hanya satu lajur saja. Kemudian diperkuat dengan tulangan bagi. Tapi kalau ini karena dia plat dua arah, jadi dia dihitung lenturnya terhadap dua arah. Nah, otomatis sudah tidak perlu lagi tulangan pembagi karena sudah saling bersilangan tulangannya. Tapi pada plat di daerah tumpuan hanya bekerja momen lentur satu arah saja, sehingga untuk daerah tumpuan tetap dipasang tulangan pokok dan pembagi. Jadi kalau adik-adik cermati di sini, nah daerah lapangan ini itu ada tulangan seperti ininya dan seperti ininya saja. Tapi pada daerah tumpuan yang ini, dia hanya butuh tulangan ini saja. Ini juga hanya ini saja. Ini hanya ini saja, dan ini juga hanya ini saja. Nah, karena dia hanya satu arah, maka dia tetap harus dipasang tulangan bagi. Seperti itu. Bentang LY selalu dipilih lebih besar dari LX, tetapi momen LY selalu lebih kecil atau sama dengan MX. Sehingga tulangan arah LX atau momen yang besar dipasang di dekat tepi luar urutan ke-1. Gitu. Kemudian menurut SNI 032847/2013, daerah tumpuan diambil 1/4 kali bentang terpendek. Jadi panjangnya daerah tumpuan itu diambil 1/4 kali bentang terpendek. Ini daerah tumpuan ini. Jadi panjangnya tumpuan itu boleh berhenti sampai sini. Seperti itu, Dik. Jadi metode yang paling banyak dipakai itu adalah metode ini. Ini metode yang paling gampang. Kemudian tambah depan plat tulangan pokok dua arah, ini ya dia. Tambah atas plat tulangan pokok dua arah, nah ini sebenarnya terlihat rumit tapi sebenarnya ini simple sih. Ini adalah tulangan lapangan, tinggal dilihat mana yang di bawah, mana yang di atas. Ini adalah tulangan lentur satu arah dan tulangan bagi. Ini tulangan lentur satu arah dan tulangan bagi, lentur satu arah dan bagi, lentur satu arah dan bagi, seperti itu. Nah, ini untuk garis kerjanya, untuk garis kerja tegangan dan regangannya, untuk daerah tumpuan seperti ini, untuk daerah tumpuan X seperti ini, tumpuan Y seperti ini, sama semua, hampir sama seperti balok. Jadi posisinya si beton tetap menahan untuk compression, sedangkan untuk tarik tetap ditahan oleh tulangannya. Nah, untuk pemasangan, jadi memang gini ya dia. Jadi memang sebenarnya saya kasih contoh. Jadi memang kalau dipotong itu tampaknya seperti ini. Kebanyakan di lapangan jadi seperti ini pemasangannya. Atau kalau PBI sebenarnya memberikan seperti ini. Nah, ini versi PBI seperti ini. Ini PBI. Ini versi PBI yang terpasang di lapangan dan pengen hemat, itu dipasangnya seperti ini. Ini versi hemat. Nah, yang tidak boleh itu masangnya seperti ini, Dik. Nah, ini tidak boleh nih. Ini tidak boleh. Karena memang BMD-nya kan seperti ini ya. Kalau adik-adik ingat. Jadi negatif, positif, negatif. Jadi di posisi yang positif kan dia hanya butuh di bawah ya. Yang posisi tumpuan kan dia tidak ada momen negatif, jadi tidak ada momen positif, jadi tidak perlu tulangan. Makanya ekstrim dia dipasang seperti ini. Nah, ini tidak boleh. Ini dilarang, tidak direkomendasikan. Jadi pilih antara ini atau ini. Ini versi PBI 71. Ini yang paling banyak dipakai. Kalau ini versi di lapangan, karena dia lumayan menghemat untuk tulangannya. Seperti itu. Jadi sistem pemasangan yang seperti ini tidak direkomendasikan nih kalau ada dilihat di sini ya. Dia berhenti di lapangan. Oke, sekian untuk pertemuan ini.
Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.